Tak paham apa yang mereka pakai di atas sana. Makanya sekarang saya mohon, kami memohon, tolong para pemangku, tolong lihat kami. Kami tidak maling, kami tidak mencuri. Kita dijajah di tanah kita sendiri. Sebenarnya kita malu sebagai anak yang melibatkan ini mama, ibu, bapak kita semua dalam masalah kita. Kita malu. Tapi kezaliman ada di depan kita. Setelah 21 hari anak-anak awak terkonsentrasi di rumah Ambo. Tentu sebagai orang yang dipilih masyarakat, apapun bentuknya hari ini, Ambo mesti berada di hukum masyarakat. Kamu hadir ke tanah ibu-ibu itu, yo, kamu tidak mengada-ngada melakukan pembelaan. Nah, yo, aku berjanji, kalau ada PHK ya, yang mereka lakukan, ibu-ibu copot jabatan Ambo. Dan saya tetap memantau, tetapi saya salut bahwa rakyat saya di sini semuanya tidak ada yang anarkis. Hidup mencerminkan bahwa kita rakyat Solo ini taat aturan. Untuk itu saya sebagai bupati bangga dengan masyarakat saya yang ada. Ini sebagai contoh, kalau ada masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama. Karena negara kita negara hukum. Hak setiap pekerja itu dijamin oleh undang-undang. Karena di dalam undang-undang ketenagakerjaan menjamin hak setiap pekerja. Dan ada juga hak daripada manajemen. Nah, kalau ada perbedaan pendapat atau hal-hal yang tidak baik, harusnya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Nah, bisa dibatalkan apabila musyawarah. Kalau tidak selesai di pengadilan, ada namanya pengadilan tenaga kerja. Ya kan? Kalau udah pengadilan memutuskan bapak bersalah, saya tidak bisa ngomong apa. Tapi kan ini belum sampai pengadilan. Kalau belum sampai pengadilan, bapak masih karyawan menurut saya sampai saat ini. Ya, dan saya insya Allah akan membela mana yang benar. Ya, itu pendapat dari saya. Nggak ada. Besok antara mereka saja polisi boleh dibuat. Nggak boleh polisi ikut menjaga pihak-pihak perusahaan. Bapak kalau ini dewan pasti masuk semuanya. Ya, nanti dikawal mereka nanti. Ininya semuanya ya. Mereka boleh puncak semuanya. Karena PHK mereka belum sah. Karena belum sampai ke pengadilan. Itu namanya PHK sepihak. Itu namanya diktator. Saya mendengarkan keluhan dan aspirasi dari serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Investama atau A2 yang ada di Kabupaten Solo. Ya. Mengenai hal ini biasa terjadi. Di mana-mana pasti ada perbedaan. Dan saya yakin ini pasti akan ada titik temunya. Cuma ibaratnya sini lagi begini, situ lagi begitu, memang diperlukan mediator. Insya Allah saya sebagai siap akan menjadi mediator untuk mempertemukan apa yang diinginkan oleh serikat pekerja dan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen. Satu, pada prinsipnya negara kita negara hukum. Ya. Ada aturan dan undang-undang yang mengatur tentang semua, termasuk hubungan antara serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Itu pasti ada undang-undangnya. Makanya kita juga punya menteri, namanya Menteri Tenaga Kerja. Nah, kenapa sampai terjadi seperti ini? Ini mungkin menurut saya hanya miskomunikasi. Nah, makanya perlu mediator dan kita mendengarkan ya, pihak ini bagaimana, pihak ini bagaimana. Lalu kita cocokkan dengan undang-undang. Karena yang tertinggi di negara ini adalah undang-undang, semua harus taat dan patuh kepada undang-undang. Saya menjaga
iklim investasi di Kabupaten Solok. Sebab dengan adanya investor datang akan memberi dampak yang positif kepada rakyat kita. Apa? Pertama, ada yang kerja. Yang kedua, nanti aqua biasanya mahal sampai awak. Dengan adanya pabrik aqua di sini, aqua harganya sama. Kalau enggak dulu, 1 galon itu 27.000 mau beli dulu. Karena didatangkan dari Medan. Berapa transportasinya? Ini ada di sini. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang yang bagus, tapi harganya standar. Nah, dan yang ketiga, dengan adanya perusahaan besar ini ada CSR yang diberikan kepada masyarakat kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka seharusnya sesuai dengan undang-undang, mereka wajib membina karyawan-karyawan lokal dan meningkatkan SDM mereka, memberikan pelatihan, menambah ilmu mereka, sehingga dari bawah harus ada jenjang karir khusus untuk karyawan dan putra daerah di situ. Itu ada undang-undangnya itu. Itu yang kita harapkan dari investasi. Nah, itu akan kita pelajari. Dan insya Allah saya sudah tugaskan asisten 2, juga Pak Serial, dan Kepala Dinas PTSP agar mempelajari lagi semua aturan yang mengenai ini. Karena ini kan baru pertama kejadian kita di Solo ini. Ya, nah ini memang perlu kita, bagus juga, kita pelajari semua. Cuman kita harus hati-hati. Dan saya akan bijaksana dalam hal ini. Saya nggak mau sembrono juga. Saya mesti menjaga iklim investasi dan saya juga menjaga hak rakyat saya. Ya. Dan saya bingungnya apa, Pak? Tadi dikatakan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Investama ini, dulunya awal dibuka mereka udah semangat semua. Bahkan dari Ketua Pemuda mengatakan apapun mereka lakukan. Ada yang nggak suka mereka inikan. Mereka juga sepakat bahwa aqua ini harus ada di Solo, harus ada di Batambaru sini. Semua harapan mereka yaitu supaya warga di sini bisa kerja, ya, peningkatan karir kan itu. Nah kalau ada seperti ini mereka kecewa ya wajar, makanya kita lihat dan kita akan pelajari semua. Ya, insya Allah saya akan menjadi mediator yang baik dan saya akan menjadi kepala daerah yang baik, memihak kepada investasi dan sangat memihak kepada nasib rakyat kecil rakyat saya. Saya akan perhatikan. Kalau seandainya ada yang melanggar undang-undang, mereka akan menerima. Kalau karyawan yang salah, harus menerima hukuman. Tapi kalau perusahaan yang salah, mereka harus juga diberikan sanksi. Itu sifat saya. Ya, insya Allah saya nggak bisa dibeli oleh mereka. Saya akan buktikan. Ya. Saya menyambut welcome, memberi karpet biru lah ya. Ya. Untuk semua investasi yang ada di Solo ini. Bahkan saya siap orang yang pertama kali. Apa yang mereka butuhkan? Infrastruktur jalan, lampu saya siapkan semua. Hanya saya minta bantu rakyat saya. Ya. Tapi udah dikasih yang lama-lama saya nggak tahu. Kalau mereka nggak aturan, siapapun pasti akan saya berikan sesuai dengan aturan. Ya, cukup Pak. Itu intinya saya. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Aksi hari ini kita meminta waktu kepada Bupati selaku pimpinan daerah di Solok agar mau mendengarkan dan bisa mendengarkan apa menjadi keluh kesah dari rakyat yang ada di Solok yang kebetulan juga sebagai pekerja di pabrik aqua Tirta Investama yang ada di Solok, dengan harapan apa menjadi keluh kesah dari para pekerja saat ini bisa didengarkan oleh Bapak Bupati. Karena sejak 2016 lembur kita yang tidak dibayarkan dan kemudian kita melakukan protes, aksi protes kepada perusahaan, tetapi malah ujungnya di PHK sepihak. Jumlah yang di PHK berapa orang, Pak? Jumlah yang di PHK sekitar 101 orang. Dari jumlah berapa karyawan? Dari jumlah pekerja sekitar 140 pekerja karyawan. Yang kerugiannya kira-kira berapa itu? Ya, kalau seandainya perusahaan membayarkan penuh sesuai dengan tuntutan kita, perusahaan hanya membayar sekitar 2,5 sampai 3 miliar. Tetapi kami melihat perusahaan lebih memilih berselisih dengan kami, berselisih dengan pekerjanya daripada harus menyelesaikan kewajibannya terhadap hak-hak para pekerja yang telah dikeluarkan selama dari tahun 2016. Karena kalau kita lihat pada saat kita melakukan aksi mogok, itu kerugian perusahaan kami tafsir sekitar 70 sampai 80 miliar.
kerugian perusahaan pada saat kita melaksanakan aksi mogok. Mungkin bisa lebih dari itu. Seandainya saja perusahaan mau membayarkan sebesar 2,5 miliar sampai dengan 3 miliar, mungkin kerugian perusahaan tidak sebesar ini. Tapi kami melihat ada egoisme dari perusahaan, ada perusahaan tetap mempertahankan apa yang menjadi pendirian perusahaan. Harapannya kepada pemerintah daerah bagaimana? Kami berharap kepada pemerintah daerah agar pekerja yang ada di Solok dapat bekerja kembali normal seperti biasa. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan kepada pekerja karena aksi mogok yang kita lakukan kemarin itu adalah aksi mogok yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan kami berharap sanksi-sanksi apapun yang telah diberikan kepada pekerja ini dicabut atau diputihkan kembali. Dan kami berharap kepada pemerintah dan perusahaan agar pada saat pekerja bekerja kembali terbebas dari intimidasi, diskriminasi, atau tekanan-tekanan dalam bentuk apapun di kemudian harinya.